Halo Pak Gregorius, perkenalkan saya Terry Cardo, 20D10096. Saya berada di kelas moral, kelas 2 tepatnya. Di kesempatan kali ini, di video kali ini berisi tentang rangkuman pesan buku teologi moral dari halaman 37 sampai 67 dengan judul buku Melindungi Martabat Manusia. Dari halaman 37 sampai 67 saya sudah meringkas menjadi 5 sub bagian atau 5 sub judul bagian yang menurut saya penting dan saya akan membahasnya di video kali ini. Pertama-tama yang ingin saya bahas mengenai kepribadian. Konsep diri yang dihayati terus-menerus selama bertahun-tahun sejak manusia dalam kandungan sampai ia menjelang kematian akan mengendap di dalam individu menjadi kepribadian atau biasa dinamakan personality. Kepribadian ini yang menentukan gradasi moralitas atau tanggung jawab manusia secara gramatikal. Personality berasal dari bahasa Yunani prosopon atau persona yang artinya topeng yang biasa dipakai artis dalam teater. Para aktris ini bertingkah laku sesuai dengan ekspresi topeng yang dia pakai, seolah-olah topeng ini mewakili ciri kepribadian tertentu. Jadi konsep awal pengertian personality pada masyarakat awam adalah tingkah laku yang ditampakkan ke lingkungan sosial, kesan mengenai diri yang diinginkan agar dapat ditangkap oleh lingkungan sosial. Yang kedua, mengenai kepribadian terbentuk karena faktor biologis. Otak adalah penentu kepribadian kita. Pertumbuhan otak sejak masa kanak-kanak sampai tua, kuat lemahnya daya kerja otak, nutrisi yang diterima, volume oksigen yang diterima oleh otak ketika bekerja, sehat tidaknya otak ketika menjadi penentu bagaimana kita mengolah emosi untuk bereaksi dalam hidup. Ini adalah kesimpulan dari diskusi tentang faktor biologis yang menentukan kepribadian manusia. Konsep kepribadian diri terkait erat dengan 3 istilah ini, yakni yang pertama, atensi, kedua, persepsi, ketiga, memori. Interaksi antara ketiga hal inilah yang membuat individu memahami siapa dirinya, lalu otak mengalami perkembangan dan menyerap serta bereaksi terhadap informasi-informasi dari perkembangan tubuh individu. Atensi adalah suatu usaha mengendalikan fungsi pikiran secara nyata dan jelas terhadap beberapa kemungkinan objek secara simultan dan terhadap rangkaian pemikiran. Ini memerlukan pengalian dari suatu hal agar secara efektif dapat berinteraksi dengan hal yang diberi perhatian. Lalu seseorang bisa memberikan 2 macam atensi. Pertama, focus attention, yang berarti kita memilih satu macam untuk diberi perhatian, sedangkan yang lain dialihkan ke 2 divided attention, yang berarti kita membagi perhatian kita pada beberapa subjek sekaligus. Persepsi secara etimologis berasal dari bahasa Latin. Perceptio atau percipio adalah proses menerima kesadaran atau pengertian akan lingkungan dengan mengordinir dan menginterpretasikan apa yang didapat dari informasi sensorik. Ini adalah suatu aktivitas kolektif yang melibatkan bermiliar-miliaran neuron dalam otak untuk mengenali dan memahami suatu objek atau pengetahuan. Memori adalah suatu proses yang ada dalam otak manusia untuk menerima, mengelola, menyimpan, dan untuk kemudian digunakan kembali di kemudian hari. Kepribadian terbentuk karena adanya reaksi terhadap aksi sosial. Abraham Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teori ini sangat terkenal. Sampai hari ini, teori ini biasa kita sebut dengan hierarki kebutuhan. Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut memiliki tingkat atau
hierarki mulai dari yang paling rendah bersifat dasar atau fisiologis sampai yang paling tinggi. Itu yang dinamakan aktualisasi diri. Seseorang bisa meyakini secara kognitif atau efektif bahwa dirinya mempunyai konsep diri negatif, bodoh, jelek, hina, pantas dikucilkan, dan lain sebagainya. Karena aktualisasi dirinya menghambat di fase hidup tertentu. Jenis kebutuhan ini berkaitan erat dengan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri. Kepribadian bisa mencapai peringkat teratas ketika aktualisasi diri seseorang akan bisa memanfaatkan faktor potensialnya secara sempurna. Anda bisa saja terhambat kepribadiannya karena dia tidak mampu mengaktualisasikan dirinya dalam lingkungan sekitar. Berikut adalah merupakan beberapa contoh definisi kepribadian. Yang pertama adalah kepribadian adalah kehidupan seseorang secara keseluruhan sepanjang usia, individual, unik, secara mencapai tujuan, kemampuannya bertahan dan membuka diri, kemampuan memperoleh pengalaman atau strength. Lalu yang kedua, kepribadian adalah pola trait-trait yang unik dari seseorang. Lalu yang ketiga, kepribadian adalah keseluruhan karakteristik seseorang atau sifat umum banyak yang mengakibatkan pola yang menetap dalam merespon suatu situasi. Lalu yang keempat, kepribadian adalah suatu lembaga yang mengatur organ tubuh yang sejak lahir sampai mati tidak pernah berhenti tidak pernah berhenti terlibat dalam mengubah kegiatan fungsional. Lalu yang kelima, kepribadian adalah pola khas dari pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang membedakan orang satu dengan yang lain dan tidak berubah lintas waktu. Dan lalu yang keempat, ini menyangkut mengenai moralitas dan orang yang berkebutuhan khusus. Kasus Penis GG ini masih menjadi referensi para ahli syaraf, ahli otak, dan psikolog untuk meneliti hubungan antara otak manusia dengan kepribadiannya. Para ahli menyimpulkan perubahan kepribadian Penis GG dari pribadi yang sopan, ramah, dan pekerja keras menjadi kepribadian yang berandal besar kemungkinan disebabkan karena kerusakan jaringan otak akibat logam yang menancap kepalanya dan merusak jaringan otak yang mengatur kepribadian manusia. Bab ini terutama akan membahas mengenai dinamika moralitas manusia yang berhubungan dengan manusia yang tidak pada umumnya. Dengan kata lain, tidak ada manusia yang sepanjang usianya sempurna. Ada kemungkinan manusia bermoral berubah menjadi manusia yang tidak bermoral atau sebaliknya. Manusia tidak bermoral bisa berubah menjadi manusia bermoral dan bertanggung jawab karena adanya intervensi tertentu. Satu hal yang pasti, apapun yang terjadi, manusia tetaplah manusia. Mereka perlu diperlakukan secara manusiawi. Para psikolog klasik akan berdebat ada dua penyebab utama perilaku seseorang yang mempengaruhi moralitas, genetik atau lingkungan. Ilmuwan dari kalangan neurologis menemukan faktor lain yakni otak. Menurut mereka, dinamika otak manusia ternyata mempengaruhi perilaku serta perubahannya dan ukurannya sebuah area pada otak berhubungan erat dengan kepribadian seseorang. Dan yang terakhir, yang kelima, ini menyangkut mengenai konsekuensi kerusakan neurologis terhadap moralitas. Cedera otak atau trauma dapat menghasilkan berbagai gejala kognitif dan perilaku. Ini pasti berpengaruh terhadap perkataan dan perbuatan manusia ke depannya. Sebenarnya, untuk diagnosa tersebut, gejala-gejala ini dapat terjadi dalam kaitannya dengan gangguan mental tradisional. Selain itu, tanggapan pasien terhadap kerusakan syaraf dapat menimbulkan suatu reaksi psikologis emosional. Ini saya bagi menjadi 7. Yang pertama, orientasi gangguan. Misalnya, kesulitan untuk mengatakan yang kanan atau kiri, nama hari dalam seminggu, atau tahu tentang lingkungan seseorang.
Itu yang pertama. Yang kedua, gangguan memori. Pasien lupa peristiwa, terutama yang baru-baru ini kadang confabulatis atau menciptakan kenangan untuk mengisi kesenjangan dan mungkin menunjukkan gangguan kemampuan untuk belajar dari menyimpan informasi baru. Lalu yang ketiga, gangguan fungsi intelektual. Itu mengenai pemahaman, sulit beradu argumen atau perhitungan, dan pengetahuan umum mungkin akan terpengaruh. Lalu yang keempat, ini mengenai gangguan penilaian. Pasien memiliki masalah dengan keputusan. Lalu yang kelima, pengaruh labil dan dangkal. Orang tertawa atau menangis terlalu mudah dan sering tidak tepat. Lalu yang keenam, kehilangan ketahanan emosional dan mental. Pasien dapat berfungsi cukup baik dalam keadaan normal, tetapi stres dapat menyebabkan kerusakan pengendalian diri. Reaksi emosional stres bisa bertambah jika dampak sosial itu muncul. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, lobus frontal syndrome. Sekelompok karakteristik kepribadian sering mengikuti penghancuran frontal lobe jaringan melalui operasi, tumor, atau cedera. Kerusakan otak dapat banyak efek yang melibatkan persepsi virtual, persepsi pendengaran, persepsi kinestetik, koordinasi motorik, dan fungsi memori, bahasa, perilaku konseptual, perhatian, atau reaksi emosional. Kadang terjadi adanya kerusakan intelektual. Mungkin sekian dari video kali ini. Saya Terry Ricardo ingin memohon maaf apabila ada kesalah kata. Sekian dari video saya. Terima kasih.